Teman-teman, saya ingin tanya sama teman-teman, kalau seorang kiai yang memang alamah, yang memang punya martabat tinggi, atau sekelas ulama-ulama yang dianggap kiai benar, itu bininya pada merokok apa enggak teman-teman? Merokok ya teman-teman? Saya rasa enggak deh teman-teman ya. Ulama-ulama kita punya istri semua manut maring kepada para kiai ya teman-teman ya, ngajar agama ya enggak? Ya enggak teman-teman? Tapi saya mau kadang-kadang bingung kok ada seorang dipandang kiai, kepalanya botak, punya bini ngerokok pakai cangklung lagi. Aku jadi teringat teman-teman kata ulama Ibnu Mubarak teman-teman di dalam kitab Mukhtasar Jidan teman-teman. Kata beliau begini, idza kana al-muhaddits lam ya'rifin nahwa fa huwa kal himar yakunu ala ra'sihi mikhlatun laisa fiha sya'irun, kan gitu kan. Jadi begini teman-teman, apabila ada orang yang berbicara tentang hadis atau muhaddis atau orang yang mengaku dirinya sebagai ulama atau dipandang dia sebagai ulama yang selalu membawa-bawa agama teman-teman, tapi dia tidak paham ilmu nahwu teman-teman, ya maka guru itu seperti keledai kepalanya botak berkurap teman-teman. Terkait Fuad Pleret ya. Fuad Pleret menganalisikan bagaikan seorang yang memang wow gitu loh. Emang Fuad Pleret wow gitu loh. Ajib bener. Aneh teman sama dia, lucu dia tuh. Aduh. Dulu anak pikir tuh orang pinter, alim, alamah. Rupanya bocor halus. Jadi teman-teman, persoalan kami itu hanya sebatas persoalan yang nggak perlu sebetulnya dia marah. Ya, dia marah teman-teman karena dipanggil sampean tuh cuma bisa nyap-nyap doang nyanyi di YouTube. Itu marah dia. Tapi dia nggak merasa kalau dia itu sudah nyolek saya. Dia bilang saya ini nggak bisa nggak bisa dianggap serius atau tulus dalam perjuangan pembahasan nasab ini karena saya memiliki karakter Bani Ba'alawi katanya, suka dawir lah. Saya jawab, saya ini dikata dawir, dianggap dawir enggak masalah. Kalau dianggap dawir kan enak, cepat kaya kan begitu teman-teman. Gitu teman-teman jawaban saya kan. Terus saya nyambung. Kalau ukuran saya nggak diyakini keseriusan atau dalam perjuangan membahas terkait nasab Bani Ba'alawi, ya dianggapnya ya gimana gitu kan. Saya bilang yang intinya jelas yang berdebat di Banten saya, ya kan, yang meluruskan pemahaman yang di benda kerep ya daripada yang lain ya, termaksud saya Kiai Mogi, Kiai Imaduddin ya kan. Ya, artinya saya nggak memonopolisi buat diri saya sendiri, artinya nggak memonopoli buat saya sendiri dalam perjuangan ini. Tapi yang jelas-jelas ya kan teman-teman pasti tahu kan. Si Fuad Pleret saya bilang nggak sampean cuma bisa nyanyi doang di YouTube. Uang nyanyi doang di YouTube kok ngaku pejuang. Misalnya ngomong di YouTube toh, aduh, kita framing lagi ya kan. Cuman bisa itu aja teman-teman. Itu aja yang saya bilang. Dia marah teman-teman. Akhirnya ngacak-ngacak, saya nyerang saya, nyari-nyari kesalahan saya di awal waktu saya berselisih dengan Kiai Abuya Yusuf Al-Mubarak ya kan. Lalu dia memanfaatkan momen itu ya untuk ya memerintahkan budaknya supaya mengupload ya. Jadi tujuannya ya pasti untuk menjatuhkan saya ya kan teman-teman. Tapi demikian teman-teman, saya anggap beliau itu terima kasih atas kebaikannya memancing singa Sumatera untuk bertindak sesuai dengan
keyakinan dia, karena kata dia kan saya itu radikal ya kan teman-teman, ekstrim ya kan teman-teman ya. Iya, kalau dia itu lemah lembut teman-teman, lemah lembut ya, lemah lembut teman-teman. Saya ingin tanya sama teman-teman, kalau seorang kiai yang memang alamah, yang memang punya martabat tinggi, atau sekelas ulama-ulama yang dianggap kiai benar, itu bininya pada merokok apa enggak teman-teman? Merokok ya teman-teman? Saya rasa enggak deh teman-teman ya. Ulama-ulama kita punya istri semua manut maring kepada para kiai ya teman-teman ya, ngajar agama ya enggak? Ya enggak teman-teman? Tapi saya mau kadang-kadang bingung kok ada seorang dipandang kiai, kepalanya botak, punya bini ngerokok pakai cangklung lagi. Aku jadi teringat teman-teman kata ulama Ibnu Mubarak teman-teman di dalam kitab Mukhtasar Jidan teman-teman. Kata beliau begini, idza kana al-muhaddits lam ya'rifin nahwa fa huwa kal himar yakunu ala ra'sihi mikhlatu laisa fiha sya'irun, kan gitu kan. Jadi begini teman-teman, apabila ada orang yang berbicara tentang hadis atau muhaddis atau orang yang mengaku dirinya sebagai ulama atau dipandang dia sebagai ulama yang selalu membawa-bawa agama teman-teman, tapi dia tidak paham ilmu nahwu teman-teman, ya maka guru itu seperti keledai kepalanya botak berkurap teman-teman. Jadi keledai botak kepalanya berkurap. Itu bukan kata saya teman-teman. Itu kata ulama yang ada di dalam kitab. Gitu teman-teman. Isyarahnya kemana? Ya teman-teman pahamin sendirilah kemana. Ya kan begitu kan. Iya teman-teman. Jadi dia bilang kalau saya itu ekstrim teman-teman. Iya betul. Terus dia bilang saya itu dia mendukung Mbak Alawi itu halu teman-teman. Ya kan? Dia sendiri neneknya halu teman-teman. Dari kecil dia bilang dia selalu ketemu sama sang Rasul teman-teman. Hadroh lagi pun. Tidak via mimpi teman-teman. Langsung bertanya sama Nabi teman-teman. Mohon maaf teman-teman. Kami yang ngaji-ngaji, saya walaupun nggak pandai-pandai sangatlah, setidak-tidaknya kami pernah mencicipin makanan dari ulama teman-teman, mencicipin ilmunya para alim ulama khususnya yang ada di Aceh dan yang ada di Pulau Jawa juga pernah menuntut kita teman-teman. Ya, tapi kalau kami di Aceh kalau dengar orang-orang kepala botak seperti itu ngomong ngomong ketemu Nabi, jangankan sama kepala teman-teman, sama pantat pun tak percaya. Sorry teman-teman, itu ibaratnya teman-teman, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung, cuman hanya cerita ibarat, perumpamaan gitu teman-teman ya. Intinya teman-teman, si kepala botak kalau si kepala botak keledai botak kepalanya berkurap teman-teman. Jadi kalau keledai botak kepalanya berkurap, itu ada keterangannya teman-teman. Ya, keledai botak kepalanya berkurap. Artinya siapa? Orang yang nggak paham ilmu nahwu itu seperti keledai botak kepalanya berkurap. Nah, ya teman-teman, ya punya pesantren tapi nggak pernah ngasih ilmu teman-teman, ngakunya hafal Quran. Saya juga hafal Quran teman-teman, 30 juz di luar kepala teman-teman.